Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Sapnawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang model-model pembelajaran inovatif berbasis filosofi konstruktivisme. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pembelajaran inovatif berbasis konstruktivisme adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, interaksi, dan aktivitas belajar. Jadi di sini siswa itu benar-benar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang biasanya berpusat pada guru, dalam konstruktivisme ini pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi lebih sebagai fasilitator yang membimbing dan membantu siswa dalam memahami materi. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, berpusat pada siswa, artinya siswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Kedua, siswa dituntut untuk aktif dan kreatif, bukan hanya mendengar tetapi juga berpikir dan berpartisipasi. Nah, dan yang ketiga, pembelajaran ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana siswa diajak untuk menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah. Selain itu, pembelajaran ini juga menekankan kerja atau kolaborasi. Siswa sering belajar dalam kelompok, berdiskusi, dan saling bertukar pendapat. Dan yang terakhir, materi pembelajaran biasanya dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami dan merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu memang berguna. Selanjutnya kita bahas landasan teorinya. Ada dua tokoh utama dalam konstruktivisme, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jean Piaget menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui 3 tahap utama, yaitu asimilasi, akomodasi, dan akulibrasi. Asimilasi itu adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi adalah penyesuaian pengetahuan lama agar sesuai dengan informasi baru. Sedangkan akulibrasi adalah proses menyeimbangkan keduanya agar pemahaman menjadi lebih stabil. Sementara itu, Lev Vygotsky lebih menekankan pada pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki siswa saat ini dengan potensi yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Selain itu, ada juga konsep scaffolding, yaitu bantuan yang diberikan guru atau teman yang lebih mampu. Yang kemudian secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa. Setelah memahami teorinya, kita lanjut ke model-model pembelajaran inovatif berbasis konstruktivisme. Yang pertama adalah Problem Based Learning atau PBL.
Model ini menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, jadi siswa diajak untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah sehingga mereka belajar berpikir kritis dan mencari solusi. Yang kedua adalah Project Based Learning atau PJBL. Dalam model ini, siswa belajar melalui proyek. Mereka biasanya diminta untuk membuat suatu produk atau karya. Dari sini siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik secara langsung. Nah, yang ketiga adalah discovery learning. Dalam model ini, siswa didorong untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui proses eksplorasi. Jadi mereka tidak langsung diberikan jawaban, tetapi diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri. Nah, selanjutnya ada inquiry learning. Model ini hampir mirip dengan discovery, tetapi lebih fokus pada proses penyelidikan. Siswa diajak untuk bertanya, mencari data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah cooperative learning. Model ini menekankan kerjasama dalam kelompok. Siswa belajar bersama, saling membantu, bertanggung jawab terhadap hasil kelompok. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan dari pembelajaran berbasis konstruktivisme. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah dapat meningkatkan keaktifan siswa. Siswa menjadi lebih terlibat dalam proses belajar. Kedua, dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Ketiga, dapat mengembangkan kreativitas siswa. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama. Namun di sisi lain ada juga keterbatasannya. Pembelajaran ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode biasa. Selain itu, guru juga harus benar-benar siap dan kreatif dalam merancang pembelajaran. Tidak semua siswa juga memiliki kesiapan yang sama, sehingga perlu bimbingan yang lebih intensif. Dan yang terakhir, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berbasis konstruktivisme merupakan pendekatan yang sangat relevan di era sekarang. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Dengan penerapan model-model seperti problem based learning, project based learning, discovery learning, inquiry learning, dan cooperative learning, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.